Kemana larinya kekayaan bangsa ini? Sebuah negeri yang berdiri di atas gunung emas, tapi rakyatnya berjalan di atas luka dan hutang. Sebuah tanah yang ditanam minyak, gas, nikel, tembaga, bauksit, bahkan mineral termahal dunia pun bersemayam di perut bumi Nusantara. Namun lihatlah kenyataannya, semakin kaya sumber daya kita, semakin miskin yang merasakan. Negeri ini seperti paradoks yang memalukan. Kekayaan disedot keluar bagaikan air sungai yang tak pernah kembali ke hulunya. Kontrak tambang puluhan tahun, konsesi yang berpindah tangan. Perusahaan raksasa menambang seolah-olah Indonesia hanyalah halaman belakang. Sementara rakyatnya dibebani pajak, ditagih iuran, ditekan aturan. Seakan-akan rakyatlah yang harus menyelamatkan negara yang sebenarnya sudah kaya raya. Dan pertanyaannya semakin menyesakan. Jika kekayaan alam begitu melimpah, mengapa kehidupan rakyat tetap berat? Mengapa jalan rusak, sekolah roboh, harga sembako menanjak, dan lapangan kerja tak cukup? Mengapa kesejahteraan hanya berputar di lingkar kekuasaan, sementara rakyat yang menjaga bumi ini hanya kebagian debu tambang dan janji-janji yang tak pernah lunas? Inilah ironi negeri kaya raya. Hasil tambang mengalir, tapi bukan ke dapur rakyat. Ia menghilang di balik meja-meja perundingan yang gelap, di antara oligarki yang tak pernah kenyang, di antara tangan-tangan yang memotong lebih dulu sebelum sampai kepada pemilik sejatinya, rakyat. Dan pada akhirnya, beban tetap ditaruh di pundak rakyat. Pajak dinaikkan, iuran ditambah, pajak baru diciptakan. Rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang, sementara mereka yang duduk di kursi empuk justru melonggarkan genggaman terhadap kekayaan bangsa. Inilah suara luka negeri. Bukan karena kita miskin, bukan karena kita tak punya apa-apa, tetapi karena apa yang kita punya tak pernah benar-benar diberikan kepada rakyat. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon. Bagikan. Hanya 2 orang yang berani bermain di Republik Indonesia ini. Yang lain tidak. Yang pertama adalah Luhut Binsar Panjaitan. Yang kedua adalah Sri Mulyani. Kenapa saya katakan begitu? Luhut pernah berkata, kalau kalian kritik-kritik tidak membangun, pindah aja kau dari Indonesia ini. Dia telah mengusir rakyat Indonesia ini yang mengkritik pemerintah. Yang kedua, Sri Mulyani mengatakan, kalau kalian tidak mau bayar pajak, berarti Anda tidak mau tinggal di Indonesia. Ini telah mengusir rakyat Indonesia juga yang tidak mau bayar pajak. Ini kedua orang inilah yang bermain di Republik ini. Yang lain tidak berani. Ya, ini berani mengusir rakyatnya sendiri. Ya. Jangan sentuh Kapolri. Kalimat pendek, tapi bergema sampai ke istana. Nada keras itu datang langsung dari Luhut, orang yang semua tahu punya pengaruh gede banget di lingkar kekuasaan. Dan anehnya, kalimat itu keluar justru di saat Presiden Prabowo mulai menata orang-orangnya sendiri. Prabowo lagi sibuk merapikan barisan, membangun tim yang loyal, tapi dari sisi lain, Luhut justru pasang tembok. Kapolri tidak boleh diganti. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memimpin negeri ini? Prabowo atau bayangan kekuasaan lama yang masih berkeliaran di sekitar istana? Kalimat jangan sentuh Kapolri itu kayak sinyal ke semua elite. Kalimat sederhana yang artinya dalam banget, ada wilayah kekuasaan yang tabu disentuh. Dan itu bikin publik mikir, apakah reformasi Polri yang dijanjikan Prabowo bakal benar-benar jalan atau malah terhambat karena benturan kepentingan? Yang jelas, drama politik ini belum selesai. Kita baru lihat bab awal dari perebutan kendali di dalam kekuasaan. Dan kayaknya, perang dingin di kabinet ini bakal terus memanas dalam waktu dekat. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, siapa sebenarnya yang paling berpengaruh di balik layar kekuasaan sekarang ini? Prabowo, Luhut, atau justru pihak lain yang belum muncul ke permukaan? Tulis opini kalian di kolom komentar. Kita bahas bareng tapi tetap santai dan cerdas. Saya mau klarifikasi, Pak Luhut ini apa-apa kampungan, jangan sok tahu apa-apa. Ini kan OTT ya, itu, Pak, itu bagian dari pemberantasan korupsi. Aja, biar orang ingat. Ya artinya kan jangan kemudian mengkerdilkan OTT. Tidak Pak mengkerdilkan, saya OTT setuju, bukan tidak setuju, don't get me wrong. Tapi kalau OTT itu makin sedikit atau habis karena tadi sistem yang baik, ya kan bagus pemerintah. Mau nol kan tidak mungkin. Saya bilang di sorga aja kok kalau nol, ya kan?
Kalau masih di dunia pasti aja ada. Tapi berkurang, yes. Bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan bukan ingin meremehkan OTT, itu tetap perlu dong. sekali. Kalau memang itu sebagai bagian yang tidak terhindarkan untuk pemberantasan korupsi, menangkap koruptor-koruptor, maka OTT Saya adalah hanya menjadi bagian sedihnya gini paling. loh. Kan dia berhasil tuh kalau OTT-nya makin sedikit, karena sistemnya makin baik. Kalau makin banyak ini kan berarti sistem kau tidak bagus. Di sini sebenarnya saya ingin menanyakan Pak Luhut, Bapak mau nggak kira-kira ya udah deh, saya mencabut pernyataan saya, OTT bukan kampungan. Ya, apa sih yang salah di situ? Ya kalau OTT itu kalau menurut saya yang berlebih-lebihan itu karena dibesar-besarkan ya kampungan. Itu jadi trending topik dan semua orang begitu marah pada Pak Luhut seolah-olah Bapak menjadi anti pemberantasan korupsi. Karena itu Jangan ngomong lah mereka itu soal korupsi kalau stop, berpikir. jangan bilang kampungan-kampungan lagi. Oh siap, saya minta dipanggil kok. Saya nggak ada nggak siap kalau itu. Jadi jangan challenge saya tentara. Sepanjang saya nggak salah, saya akan hadapi siapapun dia. Ya tentara saya keluar. Ya saya baru reuni kemarin dengan prajurit-prajurit saya yang terjun kami 40 tahun di lalu tim-tim. Ya, saya menghadapi kematian di situ saya nggak takut apa lagi. Sebelum kita melanjutkan video yang viral masalah Opung Luhut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Public News, agar channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang bisa mengedukasi masyarakat, bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat luas. Gimanakah video tentang Opung Luhut yang mau diaudit sama Kejaksaan Agung? Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Luhut Binsar Panjaitan, dari Timur Timur ke Danantara, jejak kekuasaan, jaringan kapital, dan strategi kejahatan global. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Biodata, karir militer, dan titik awal pengaruh. Nama, Luhut Binsar Panjaitan. Tempat tanggal lahir, Simargala, Tapanuli, tanggal 28 September tahun 1947. Pendidikan, Akabri 1970, lulusan terbaik. NDU, National Defense University, Amerika Serikat. George Washington University, USA. Karir militer. Komandan Kopassus, Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus. Pangdam 1, Bukit Barisan. Penugasan intelijen dan operasi militer di Timur Timur, termasuk saat terjadi pelanggaran HAM besar-besaran pasca integrasi tahun 1975 sampai tahun 1999. Terlibat dalam operasi militer ofensif yang meninggalkan luka panjang dan belum selesai hingga kini, termasuk dugaan perintah tak langsung terhadap pembunuhan aktivis dan pembantaian rakyat sipil. Transformasi, dari militer ke bisnis dan politik. Setelah pensiun dari TNI, Luhut membentuk Toba Sejahtera Group, konglomerasi tambang, energi, dan properti. Inilah titik awal Luhut berubah dari tentara negara menjadi aktor kapital. Koneksi Luhut, Lipo, Riyadi. Mohtar Riyadi, pendiri Lipo Group, adalah salah satu tokoh etnis Tionghoa yang sangat berpengaruh. James Riyadi, anaknya, pernah terlibat dalam skandal pendanaan kampanye Bill Clinton, 1996, menunjukkan gaya operasional yang licin dan lintas negara. Luhut dan James Riyadi memiliki hubungan erat melalui proyek-proyek strategis, termasuk proyek infrastruktur digital dan green energy. Riyadi dan Luhut sama-sama memiliki investasi di sektor data, energi, dan properti. Proyek Meikarta, yang banyak diduga sebagai strategi cuci uang dan penguasaan lahan strategis, diduga mendapat dukungan politik diam-diam dari jaringan Luhut. Luhut penyetir Jokowi, the man behind the president. Bukti-bukti keterlibatan strategis. 2014, Luhut menjadi kingmaker saat Jokowi naik jadi capres. Dia siapkan logistik dan perisai politik. Staf khusus Jokowi, Kepala Kantor Staf Presiden, Menteri Koordinator, posisi Luhut terus naik tanpa pernah kalah. Semua kebijakan strategis, terutama yang melibatkan China dan BUMN, harus lewat tangan Luhut. Luhut mengendalikan informasi yang diterima Jokowi. Ia menciptakan bubble decision making. Dalam catatan internal elit Jakarta, Luhut dijuluki Presiden Bayangan. Seorang kolega di pemerintahan bahkan berkata,
Kalau kau ingin tahu siapa Presiden Republik Indonesia, lihat siapa yang ditakuti para menteri. Hubungan dengan China, jalan menuju ketergantungan nasional. Kebijakan Luhut yang membuat Indonesia tergadai ke China. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Dana bengkak, dari 60 triliun rupiah ke lebih dari 120 triliun rupiah. Kontraknya diduga berat sebelah, dengan China memegang kendali teknis dan keuntungan jangka panjang. Bailout oleh APBN tanpa persetujuan DPR adalah indikasi korupsi terstruktur. Tambang nikel Morowali dan Konawe. Perusahaan China diberi hak eksplorasi dan ekspor secara longgar. Tenaga kerja asing TKA China didatangkan besar-besaran. Indonesia hanya menjadi penonton dan penyedia bahan mentah murah. Utang luar negeri dari bank-bank China. Luhut memfasilitasi skema utang besar-besaran tanpa transparansi. Skema mirip debt trap Sri Lanka Indonesia menuju kehancuran ekonomi tersembunyi. Strategi penguasaan laut dan pelabuhan. Pelabuhan Kuala Tanjung, Patimban, Bitung disiapkan untuk ekspansi logistik China. Di baliknya, kontrol supply chain ASEAN oleh negara asing. Danantara, strategi Luhut untuk menguasai masa depan Indonesia. Apa itu Danantara? Danantara dipromosikan sebagai badan pengelola investasi milik negara Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, yang dibentuk tahun 2024, menggantikan branding sebelumnya dari INA Indonesia Investment Authority. Fungsi resminya adalah mengelola dana negara dan dana asing untuk investasi strategis di sektor-sektor seperti infrastruktur, energi, teknologi, dan kesehatan. Namun, ada dua lapis kenyataan. Lapisan branding, Danantara dipresentasikan sebagai alat pembangunan dan investasi nasional yang berdaulat. Lapisan tersembunyi, sesungguhnya, Danantara dikuasai oleh jaringan oligarki tertentu, dan digunakan sebagai kendaraan legal untuk menyedot kekayaan negara dan mengamankan kroni-kroni politik dan bisnis dari kekuasaan sebelumnya, terutama Luhut Binsar Panjaitan. Strategi kejahatan dan peluang pertanggungjawaban publik. Strategi Luhut yang dianggap jahat, menggunakan legitimasi negara untuk memfasilitasi kapital asing dan kroni. Mengunci Jokowi dalam skema, utang politik, dan ketergantungan informasi. Mengendalikan instrumen hukum untuk menghindari pemeriksaan dan pelaporan. Menjadikan proyek strategis nasional sebagai kendaraan bisnis keluarga dan kolega. Melindungi keponakan dan jaringan bisnis dari audit, media, dan KPK. Apa yang harus dilakukan Presiden Prabowo? Audit total semua proyek yang terkait dengan Luhut, dari Toba Bara hingga Danantara. Membentuk tim investigasi independen yang melibatkan TNI dan Kejaksaan Agung. Hentikan semua proyek kerjasama dengan China yang disponsori Luhut. Buka akses publik terhadap semua kontrak strategis di era Jokowi Luhut. Tindak tegas keponakan dan kroni yang menjadi operator lapangan. Luhut adalah simbol dari Deep State Indonesia. Jika kejahatan tidak ditindak karena pelakunya elit dan bermata elang, maka negeri ini akan ditelan oleh monster yang diciptakannya sendiri. Luhut bukan sekadar tokoh. Ia adalah arsitek kekuasaan gelap yang mengendalikan sistem dari dalam. Kini waktunya rakyat, aparat hukum, dan Presiden Prabowo mengambil sikap, Indonesia atau kehancuran. Tahukah kamu siapa Luhut Binsar Panjaitan? Profesor Salim Said mengatakan, ketika tragedi gerakan 30 September, Paman Luhut ikut terlibat dan ditangkap oleh tentara pro Soeharto. Luhut juga pernah berkata pada tahun 2016 bahwa baju dengan logo PKI adalah tren anak muda. Jadi wajarlah jika Luhut akan pasang badan jika ada isu kebangkitan PKI. Isu tenaga kerja Cina dan pengusaha-pengusaha Cina, terutama akan menjadi tameng buat lindungi Jokodok jika dituding PKI. Luhut adalah Jokowi dengan wajah yang berbeda. Waspadalah. Ya, jadi teman dari KPK sendiri menyatakan bahwa diduga ada penyelundupan ekspor nikel ore ya sebanyak 5 juta ton sejak tahun 2020. Berarti sejak dilarangnya ekspor biji nikel dan konsentratnya. Nah, ini 5 juta ton itu bukan barang yang sedikit. Tentunya perlu saya informasikan di sini bahwa Bea Cukai sejak ada larangan tersebut sudah melakukan analisis dan pendalaman. Ya. Dan perlu kami informasikan juga dari analisis-analisis tersebut kita memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan teman-teman APH yang lain.
Bahkan September tahun 2021 kita berhasil menegah ya, itu kapal yang berbuatan biji nikel tersebut sebanyak 71.000 ton lebih. Ya. Ini yang sudah kita lakukan. Gitu. Pak Nirwala, Persoalan kita memang ini seperti tadi misalnya ada 5, berapa juta ton nikel penyeludupan. Pak Firly beritahu saya, udah tahu ini Pak, memang saya udah bilang, usut daripada sumbernya, itu tidak susah. Sumber susahnya di mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa, berangkat dari mana, ya kita trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menemukan adanya ekspor ilegal biji nikel sebanyak 5,3 juta ton dari Indonesia ke Tiongkok senilai 4,7 triliun rupiah terkirim selama 2 tahun, yakni 2021-2022. Pihak Bea Cukai mengatakan bahwa pihaknya sudah berhasil mengantongi 85 Bill of Lading atau BL. Bill of Lading atau konsumen, yaitu surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut atau contract of carriage. Adapun ke 85 BL tersebut dikonfirmasi ulang ke pihak Bea Cukai China. Pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor biji nikel sejak Januari 2020 lalu melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019. Pelarangan ekspor biji nikel dilakukan agar Indonesia bisa melakukan hilirisasi atau pemurnian dan pemprosesan nikel di dalam negeri, sehingga nilai tambah untuk negara ini bisa lebih besar lagi. Nah, sudah terendu sejak 2023 dan katanya sudah lengkap bukti. Terus mana pelakunya? Kasusnya muat atau godaan uang hasil ekspor nikel menggoyahkan iman pejabat KPK? Kalau teman bagaimana? INA ini adalah sovereign wealth fund kita. Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi 50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia 491 triliun, dari yang 200 triliun sudah ditaruh ke perbankan, itu kalau kita leverage itu bisa 1 triliun dalam 5 tahun ke depan. 1.000 triliun maksud saya. Dan itu angka yang sangat besar, yang menjadi bagian nanti foreign direct investment ke Republik ini. Dalam ekonomi, kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini, ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus.